Sejumlah elemen masyarakat mulai dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI, akademisi hingga aktivis perempuan dan anak mengkritik kepemimpinan Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo. Beberapa persoalan yang tidak mampu diselesaikan oleh Dawam Raharjo hingga kini adalah keluhan nelayan terkait sulitnya mendapatkan solar subsidi, masih banyaknya jalan rusak hingga meningkatkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Lamtim. NSI Lampung Timur, Andi Baso mengatakan, selama puluhan tahun keluhan nelayan di wilayah pesisir Lampung Timur soal sulitnya mendapatkan solar subsidi belum pernah terakomodir. Beberapa hal yang juga menjadi PR pemerintah daerah Lampung Timur adalah soal kelengkapan dokumen kapal dan bantuan dana kredit usaha rakyat atau KUR. Sudah bertahun-tahun ribuan nelayan mengharapkan 3 masalah pokok tersebut bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah namun hingga kini tidak pernah terrealisasi. Ia mengungkapkan, dokumen kapal adalah salah satu surat penting yang harus dimiliki nelayan sebagai bukti identitas kapal nelayan. Jika kapal memiliki bukti dokumen itu maka nelayan akan mudah mendapat BBM bersubsidi jenis solar. Selain itu, dokumen kapal sangat diperlukan guna mengantisipasi jika ada patroli laut yang dilakukan oleh petugas atau instansi terkait. Pemerintah daerah juga belum bisa memperjuangkan bantuan dana KUR untuk nelayan. KUR sangat dibutuhkan nelayan untuk modal usaha. Tetapi kenyataannya hingga kini nelayan sangat sulit untuk mendapatkan bantuan dana KUR tersebut. Selama ini para nelayan selalu bergantung dengan modal pinjaman dari swasta yang bunganya lebih besar dari bantuan dana KUR. Kemudian kuota BBM solar bersubsidi bagi nelayan hingga kini menjadi keluhan klasik yang tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah daerah Lampung Timur. Hingga kini para nelayan masih membeli solar non-subsidi yang tentu menambah besar biaya untuk berlayar. Warga meminta agar dibangun SPBN di wilayah Kuala Penet, Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai. Sampai saat ini hanya ada satu SPBN di wilayah Kuala Bom, Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai. Dampaknya, masih banyak nelayan yang tidak bisa mendapatkan solar subsidi. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Bakti Nusantara Lampung Timur, Bu Hori, juga mengkritisi kepemimpinan Dawam Raharjo yang belum bisa menyelesaikan persoalan jalan rusak. Ia mengatakan, pemerintah daerah belum bisa menyelesaikan persoalan infrastruktur jalan rusak yang mengarah tempat-tempat pendidikan. Salah satu contoh, kondisi jalan di depan kampus Institut Bakti Nusantara di Desa Labuhan Ratu II, Kecamatan Wejepara, yang sudah bertahun-tahun rusak hingga kini belum ada perbaikan. Kemudian di tempat lain juga banyak kondisi jalan rusak parah dan belum mendapat perbaikan, seperti contoh pada video yang sempat viral saat warga memprotes pemerintah daerah dengan menebar ikan di jalan berlubang. Aktivis perempuan dan anak di Lamtim, Edi Arsadat mengungkapkan, sudah 2 tahun terakhir kasus kekerasan anak dan perempuan di Lampung Timur juga meningkat. Ia berharap pemerintah daerah berperan serius untuk melakukan mitigasi dengan tujuan mengurangi terjadinya kasus kekerasan seksual atau kekerasan fisik dan psikis terhadap anak dan perempuan. Ia mencontohkan, kasus 1 orang meninggal dan 1 orang luka berat dalam kasus kekerasan yang terjadi di Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sri Bawono. Korban dan pelaku masih pasangan suami istri. Bahkan, suaminya meninggal dunia dan istri luka berat. Peristiwa tersebut merupakan tamparan besar bagi pemerintah daerah meskipun merupakan persoalan keluarga. Maka ke depan pemerintah daerah harus tegas bagaimana cara meminimalisir kasus-kasus kekerasan agar tidak kembali terjadi. Ia menyarankan kepada pemerintah daerah melalui aparatur desa agar bisa memanfaatkan sedikit anggaran dana desa dialokasikan untuk mitigasi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dari Lampung Timur, Kupas TV melaporkan.